Pel, sahabatku, temanku, mulai hari ini jangan banyak alasan untuk sukses dunia dan akhirat. Hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Sama-sama sebelah coba ada alasan. Ketiga, teman, mulai hari ini berhenti ya. Banyak alasan untuk sukses dunia dan akhirat. Hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Ya. Insya Allah ya, hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Coba kita, bagaimana cara mengukurnya, indikatornya? 21 hari. Ya, 21 hari. Bagaimana cara mengukur, kita lihat ya. Kita lihat, next berikutnya. Ya, itu ya di layar ini. Next lagi. Mbak Banjiriah, next. Ya, ini lihat. Rekor muri di Indonesia waktu itu pernah dipecahkan oleh Andre Wongso. Pesertanya 13.000 peserta di Senayan 2003. Dan saya punya mimpi besar mengumpulkan peserta 18.000 orang. Waktu itu banyak mengatakan sulit, siapa yang datang, nggak bisa, yang bayar, IO-nya. Kami bisa katakan saya hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Ya, Jaya Suprana memberikan sertifikat rekor muri kepada saya sebagai motivator membaca rekor muri 18.000 audiens. Jadi saya mempraktekkan dulu, mimpi itu terwujud kalau kita nggak banyak alasan. Tapi kalau banyak alasan jadi melempem, jadi lemah, teman-teman hebat ya. Jadi hanya punya berapa alasan? Oke ya, tepuk tangan lagi dong teman-teman ya. Nah kita lanjut lagi Mbak Fajri ya. Jadi coba tanamkan dalam ibadah yang belum istiqomah, coba 21 hari. Yang duhanya masih bolong-bolong, udah malu lah. Cek sebelum dicek, cek cek satu cek di Sofia. Terima kasih Pak. Oke ya, kita tapi kayak pantun ini Pak. Eho-nya Pak. Eho. Oke ya. Oke. Volume lagi nih Pak, volume Pak. Oke. Baik ya. Sekarang coba perhatikan kira-kira ilmu 21 harinya mau diarahkan kemana? Kita lihat ya. Next. Boleh kepribadian. Saya mau berubah dari kepribadian saya 21 hari. Saya mau mulai dari spiritual saya. Saya mau mulai dari usaha saya lagi terpuruk, pengen bisa berubah.
Saya mau mulai musik kecil. Saya mulai dari pendidikan saya. Ya. Luar biasa ya. Back aja, baca back, klik back, mundur. Biar musiknya hilang, back, oke? Oke, itu next ya. Oke, cukup kawan. Jadi silakan boleh diarahkan. Saya kayaknya lagi lemah kalau Anda paham manajemen. Ada namanya analisa SWOT. Oh, saya lemah di bidang pendidikan. Saya ini bagus tapi saya harus perbaiki pendidikan saya. Oke, saya mau fokus 21 hari. Oh, saya lemahnya di bidang keuangan. Saya mau coba 21 hari. Saya mau lemahnya di bidang spiritual. Saya mau lemahnya di bidang kesehatan. Saya mulai banyak penyakit 21 hari ya. Jadi silakan dipilih 21 harinya mau kemana, termasuk dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan. Kemudian ya, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mimpinya besar, aneh, hebat, tapi banyak orang kadang-kadang ragu, betul ya? Kadang-kadang kita lihat lagi, mereka mengatakan impossible. Tapi buat saya apa tadi? Next, I am possible. Ulang lagi, I am. Ya. Yuk, yang mendoakan anak-anaknya akan sukses masa depan, insya Allah, masya Allah ya, amin ya. Tapi ada yang bilang, gak usah mimpi lah, biasa-biasa aja sekolahnya. I am yang punya orang tua sedang sakit, kata teman, penyakit itu mah gak ada obatnya sih, diabetes. I am yang pengen bawa orang tua haji, tapi orang bilang, mana mungkin, udah usia segini, keburu wafat. I am ya, yang pengen bisa masih belum punya rumah, pengen punya rumah. I am. Tadi Ibu Fajri cerita ke saya, waktu itu beliau katanya belum punya rumah, tapi dia cerita ke saya, Coach, saya hari ini sudah punya rumah sendiri. Tepuk tangan dong teman-teman hebat ya. Ini peserta online juga ya, online. Oke, kita doakan ya, tangannya ke atas semua, tangannya ke atas. Mereka boleh mengatakan impossible. Lacan-lacan impossible. Buat saya apa? 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 Kita dong. Ya, jangan kebalikannya. Orang sudah mengatakan Bapak bisa kok, pas naik motor impossible ya. Teman bilang Bapak Ibu bisa kok, pas naik mobil nggak mungkin ya. Berarti Anda membuat kerangkeng sendiri selama 21 hari. Ya, teman-teman, dalam hidup saya juga dulu punya mimpi yang impossible. Apa itu? Ingin punya anak kembar identik. Dokter mengatakan nggak mungkin kalau nggak punya keturunan kembar. Tapi tanggal 7 Mei 2007 kita lihat, saya punya putri kembar ini. I am. Jadi mertua saya tuh sampai kita nikah tuh nggak terlalu senang ke saya. Orang Betawi malah bilang belum punya anak, lu balikin anak gua ke gua aja. Mau dibalikin ke calon yang gagal itu. Terus tiap hari ngomongin soal perceraian. Sampai kata Encang, lu mesti punya cucu. Mertua kalau punya cucu luluh hatinya. Saya bilang iya sih Cang, kalau cucu pertama, kalau sudah ke-15 biasa aja kali. Kata wah kalau cucu udah gak bisa ampuh, gak mungkin sampai lu kaya juga mungkin mertua lu terima. Saya mulai mikir bagaimana ya kalau punya cucu pertama kali kembar. Dokter mengatakan impossible. Semakin pintu-pintu bumi dikunci rapat, pintu langit terketuk tiap hari selama 21 hari. Tangan dong teman-teman ibadah. Jadi kalau ada main-main bukan di sayanya, ada yang main-main dengan mimpi Anda. Kalau Anda punya planning yang clear, yang jelas, yang sense of urgency, yang darurat, betul-betul pengen banget, lakukan dengan hakul yakin. Teori 21 hari. Ya, tapi kalau sebatas pengen doang ya
gagal juga nggak apa-apa coach, berarti cuma pengen doang. Tapi kalau betul-betul pengen banget, insya Allah ya, aku yakin ya, amin ya, Allahumma amin. Nah, yang saya akan bahas bagaimana 21 harinya, bagaimana prakteknya, apa sih yang saya lakukan, bagaimana dapetin I am possible ini ya, teman-teman yang green. Saya kenal Mas Slamet waktu itu masih kepala man, betul ya, man 2 di Pandeglang. Ya, saya banyak sekali. Belum lama saya ke Kanwil Jawa Barat, kepala apa namanya, biro ya, Banten itu. Kemudian dia cerita, coach, saya dapat, abang bilang saya ini sudah suruh masuk, 3 garis tangan aja. Kata Pak Adif, ada banyak cara, ada banyak calon. Tolong kasih dulu dong, barangkali rezeki saya jadi Kanwil. Ya sedangkan barangkali rezekinya bapak, nggak tahu. Dia praktekin ilmu ini. Dia ngasih tahu saya sekarang menjadi Kanwil pemenang Jawa Barat, namanya Pak Aja Mugar. Sebelumnya Pak Adi juga sama. Ya teman-teman yang saya bilang, tapi kalau bapak betul-betul mendesak banget, silakan. Dia nanya 21 hari, kalau gagal ngulang lagi. Ya, kok ngulang lagi? Hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Sudah sepakat ya, dari menawar ya, hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Oke, apa yang saya lakukan? Kita lihat berikutnya. Next, ya. Lihat lagi. Yang saya lakukan adalah, kita lihat berikutnya. Apa tadi ya? Ya, tadi ada kata-kata 1 jam apa tadi Bu? Silence. Nah, silent adalah awareness yang kedua dari buku Seven Awareness. Jadi di buku Seven Awareness itu ada kalimat 1 jam silent. Ya, ada thinking silent. Nanti buat buku ini ya, silakan silent. Apa itu silent? Kita lihat. Silent itu artinya hening. Next. Keheningan. Ya, hening. Silent. Biasanya antara jam berapa? Jam 2 sampai jam 4 pagi. Silent. Ya, hening. Mereka yang terbiasa hidup dalam keheningan, menghidupkan keheningan, ya, baik dengan membaca Quran, sholat malam, dan praktek 1 jam silent, insya Allah banyak namanya big miracle, keajaiban yang besar, teman-teman luar biasa. Amin ya, Allahumma amin ya. Tepuk dong, sahabat-sahabat yang boleh ya. Jadi kalau nanti setelah keluar ini Anda masih tahu saya ada beberapa hal yang ajaib, bukan karena saya, karena memang kebiasaan amal teman-teman yang luar biasa ya. Kita lihat ya. Berikutnya kita lihat. Dalam 21 hari, ini latihannya, boleh catat ya. Ada 4 fokusnya. Yang pertama adalah next, body set. Yuk kita menata ulang kesehatan kita. Sehat nomor 1, betul ya? Ada 2 yang dilakukan. Selama berapa hari? Berapa alasan? Kalau gagal bagaimana? Yang pertama, mudah, remeh, tapi butuh konsisten. Apa itu? Setiap hari minum air putih lebih banyak dari sebelumnya. Sekarang motonya baru, apapun makanannya, minumnya air putih. Air galon ya, air putih. Ya, ya boleh air putih ya. Putih hangat juga boleh ya. Tapi buat yang banyak alasan, walaupun sudah disiapkan air putih di ruang kelas, tetap nggak diminum karena belum otomatis, betul ya? Sekarang kita tanamkan air putih nomor 1. Yang kedua dalam body set adalah setiap habis sholat subuh dilarang tidur, tapi olahraga 15 menit. Dan selama berapa hari? Berapa hari? Mau ngantuk, mau tidak, praktek. Bagaimana kalau hujan coach? Alas? Bisa hujan dong? Tidak, dalam ruangan, betul ya? Dalam ruangan ya. Jadi tadi body set ada 2. Yang pertama apa tadi? Minum air putih. Yang kedua apa? Ya, selamatin, mumpung ya, masih ada waktu. Yang kadang-kadang mulai sakit daerah pencernaan, pundak, migrain. Salah satu adalah kurang air putih yang banyak. Ya, dan minumnya juga belum konsisten. Berapa hari? 2 kali
Ada yang melakukan itu, tapi hanya 7 hari, nggak sampai full. Kita paksa terus, sampai ke WC lebih banyak daripada sebelumnya. Detox, membuang racun-racun di situ. Biarin aja, ya. Paling toiletnya banyak, tapi nggak masalah. Yang penting lebih sehat, ya. Sehat mahal. Pas karirnya naik, penyakit datang. Waalaikumsalam. Pas anaknya sukses, penyakit datang. Waalaikumsalam. Kenapa saya sakit ya? Kenapa sakit? Sudah didatangkan teman baik dulu tanggal 1 Agustus di sekolah sana, masih tahu banyak air putih. Tapi kan saya alas 5 tahun yang akan datang, kalau teman-teman istiqomah air putihnya banyak, lihat perubahannya. Wajah semakin glowing, amin ya. Amin. Tetapi lebih muda lagi dan lebih sehat lagi. Ya, ini adalah body set. Yang kedua, mindset, heart set, and soul set. Kita singkat menjadi 3S. Silakan Pak Jaya. Next. 3 apa namanya? 3S ya. Ingat apa berapa? 3. Berapa hari? Kalau gagal? Berapa S? 3S ya teman-teman yang great ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Sekarang di halaman 26 dan halaman 26 boleh tulis doa ya, harapan. Seandainya Allah mudahkan, kira-kira apa sih yang pengen ditulis itu? Ya, di bawah 26 halaman 26 itu tulis. Misalnya ya, halaman 26, penyakit saya Allah sehat ya Allah. Contoh yang real aja, oh jauh-jauh. Penyakit saya sehat. Ya. Kemudian keuangan. Ya Allah, saya bebas hutang senilai ini. Tulis aja nggak apa-apa, amin ya. Akhirnya sampai dikejar hutang terus ya. Yang ketiga, ya Allah, ya anak-anak kedua saya yang sedikit berbeda, jadi misalnya ya, jadi nurut atau jadi soleh. Atau anak pertama saya dia lulus di fakultas X dengan ini dan sebagainya, tulis aja ya. Kemudian ya, suami atau istri saya tulis di situ, misal lebih sehat, lebih bahagia, apapun yang betul-betul real, tidak sebatas tulisan-tulisannya awam-awam, tapi kejadian nyata ya teman-teman Ingrid, yang betul-betul pengen banget ya. Salah satunya adalah ya, misalnya saya sering sakit daerah ya, daerah tumit, kalau sujud sholat lama sakit ya Allah, pengen kalau nggak ada sakit tumitnya sehat lagi, amin ya. Allahumma amin ya. Oke ya, kita praktekkan apa itu 3S ya. S-nya adalah dingin ya. Ini dingin ya, dingin nggak? Dingin. S-nya dingin ya. Oke, S yang pertama kita lihat. Apa itu? Sikap bahagia tanpa syarat. Selama 21 hari kita diminta auranya, aura apa? Dilarang apa? Walaupun kenyataan sedang dalam keadaan kasih, sedang ada masalah, sedang ada ujian, tetap auranya aura apa? Kasih. Ya, sikap bahagia tanpa syarat. Salah satu caranya apa? Ya minimal kita tunjukkan bahagia kita. Ya, baik senyum, semangat. Ada cirinya adalah kita lihat berikutnya. Di buku Bahagia Tanpa Syarat ada 5 ciri. Pertama adalah mudah menyapa orang lain. Yang belum biasa nyapa susah. Jarang nyapa, kan lagi ada masalah tiba-tiba nyapa. Ibu, apa kabar hari ini? Kami bilang, tumben. Romanya dia senang tuh. Bilang aja amin, betul ya? Jangan malah curhat menyelesaikan masalah. Ya, malah semakin bertambah masalah. Nih, true story ibu. Waktu saya mau coaching ibu yang punya utang 4 miliar, nanti di YouTube tulis saja testimoni 21 hari Eka Santi. Dia bicara apa adanya. Saya bilang ke ibu ini, ibu, S yang pertama apa tadi? Sikap. Pada saat dia praktekkan di kontrakan dia, pagi om, pagi mas, pagi pak, orang bilang apa? Tumben bu, sudah beres ya utangnya.
Bilangnya apa? Orang niatnya menghina tapi doa buat dia. Amin. Masuk ke kantor belakang sekarang apa kabar Pak Nos? Sarah bilang udah beres semua masalahnya. Amin. Ambil handphonenya yang sebelumnya bete sekarang diganti. Alhamdulillah ya Allah, saya bebas utang 4 miliar. Yang punya utang langsung apain? Ping, bayar dong. Ada uang tuh kayaknya. Insya Allah segera. Saya ambil dari buku Seven Wonders tentang otak di bab pertama buku ini, namanya otak 3 in 1. Otak apa namanya? 3 in 1. Otak ada namanya ya neokortex, mamalia, reptilia. Otak yang paling bawah namanya reptilia. Tugasnya cuma satu, hadapi atau lari. Apa tadi? Hadapi atau lari. Ibu-ibu masuk ke pemakaman sore, suara kresek ngapain? Lari. Anda lagi sawah ketemu kucing besar, berani nggak? Nggak berani, lari. Orang lagi punya masalah nggak bisa hadapi, ngapain? Nah, ganti nomor telepon, ganti kontrakan, ganti ini. Bahkan ada mantan ketua DPR RI nabrak tiang listrik. Setia Novanto lari dari apa? Jadi manusia itu kalau punya masalah, kalau di mana otak paling bawah, pengennya lari menghindari masalah. Coba cek aja kalau Anda punya masalah, lari. Tapi kalau sudah terbiasa otak yang paling atas, bukan lari tapi hadapi masalah. Dengan cara apa? S yang pertama apa tadi? Tanpa ya. Yang ini yang pertama, mudah menyapa orang lain. Kedua, mudah meminta maaf dan memaafkan orang yang bahagia tanpa syarat ya. Yang ketiga, mudah memotivasi orang lain. Yang keempat, mudah berbagi. Yang terakhir ya, semangat belajar yang tinggi, antusias dalam belajar, semangat dalam belajar. Cek kalau antusias kita mulai turun ya. Kalau ke Gramedia, ke mall, berjam-jam baca buku, masih ada harga apa? 200.000, mahal banget sih ditaruh. Tapi kalau makan, Mas Ibu, nggak apa-apa kok. Pakaian, nggak apa-apa. Tapi kalau buat pikiran, mahal kok. Itu karena kebiasaan. Teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang great. Nah saya ceritakan ya, waktu saya masih di Maroko di Mesir, saya punya kebiasaan datang ke Gramedia, ikut acara bedah buku. Waktu itu ternyata ini bedah buku bukan tentang pelajaran, tapi tentang nasi goreng ala Ibu Broto. Jadi otak saya bilang, apa yang ikut bedah buku gak penting. Tapi saya malah datang ke kasir, malah beli. Agak sepi saya datangi ibunya, Ibu, tolong doakan saya Bu. Dia nanya, siapa namanya Dek? Nako Bu. Kok kayak kaca Dek? Iya Bu, Nako Sim. Apa doanya Dek? Sukses Bu. Dek, kaya Bu. Kok kaya? Bapak saya miskin Bu. Apalagi bahagia. Saya naik angkot, di angkot itu saya baca sukses, kaya, bahagia. Saya katakan apa? Amin ya Allah. 2017 mungkin Anda sudah kenal, ada namanya Hari Santri Nasional, betul kan? Ya. Saya dapat award oleh Kementerian Pemuda, Kemenak juga sebagai pemenang Santri of the Year kategori wirausaha, teman-teman luar biasa ya, sahabat-sahabat yang baik. Dia cek lulusan pesantren yang punya banyak usaha. Kalau ke BSD saya banyak usahanya, ada properti, ada ini, ada macam-macam ya. Teman-teman luar biasa. Jadi sahabat yang great ya, teman-teman nanti kalau saya sempat pun saya akan tulis doa juga di buku teman-teman. Sukses apa tadi? Kaya, bahagia. Tadi pas baca bilang aja amin. Agar menjadi the collective of energy kolektif. Entah itu kapan pasti datang. Min haitsu la yahtasib. Ya, yang kita rapikan adalah yakin yang kita perbaiki. Karena Rasul pernah bersabda, Allahu ayarzuqa abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib.
Allah nggak ridho ngasih rezeki pada orang yang beriman kecuali tiada disangka. Jadi jangan yang sebatas tersangka terus, ada sangkaan, oh gaji segini, di luar itu banyak yang kembali kita duga, teman-teman hebat ya. Sahabat-sahabat yang baik. Ini adalah S yang pertama, sikap bahagia tanpa. Tepuk tangan dong, teman-teman yang baik ya. Yang kedua, ini juga yang kedua. Apa itu kedua? Sedekah dengan bahagia. Sedekahnya berapa hari? Boleh nggak senyum? Tidak boleh. Senyum masuk ke S pertama. S kedua, catat sedekahnya pakai materi, pakai duit. 5.000 boleh nggak? Boleh. 10.000 boleh nggak? Boleh. Ya, tiap hari nggak boleh putus. Boleh nggak kepada adik kandung saya sedang susah? Boleh. Yang penting nggak. Ternyata hari itu saya lupa, kau sudah 15 hari ngulang. Tapi kan malas nggak ada kunci ini pulang juga nggak apa-apa, kamu sendiri hidup Anda kok mau hidup saya. Tugas saya cuma membuka jalan aja, Anda yang mempraktekkan. Karena masa saya lebih sulit waktu itu saya serius mempraktekkan. Saya makan besok aja nggak ada nasi sehingga saya pilih puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis tiap hari. Bukan sudah Nabi lagi, tapi lebih karena the power of kepepet deh. Daripada pingsan mending puasa. Ya, jadi ya, ini begitu berubah teman-teman hebat ya. Jadi sahabat-sahabat yang kulit, sedekah dengan apa? Boleh nggak ke masjid tiap subuh? Boleh. Boleh nggak kalau saya sholat maghrib jamaah? Boleh ya. Boleh nggak kepada tetangga saya yang rumahnya gubuk tiap hari? Boleh. Boleh nggak saya transfer? Boleh ya. Dan itu masing-masing belajar disiplin sendiri ya. Jadi belajar yang namanya sadar diri, betul ya teman-teman yang kulit. Sodakonya tiap hari dan dengan bahagia tanpa bukan sodako sambil ceperlutnya bahagia. 5.000 udah oke. Ya, biasanya orang sedekah tuh rata-rata kalau ada uang bisa. Masalahnya pas corona banyak tidak ada, akhir nunda. Sekarang mumpung ada kesempatan 21 hari ya, mulai besok bismillah saya akan luangkan waktu ahli sedekah tiap hari 5.000 gak putus sampai 21 hari untuk saya, untuk anak-anak saya, sehingga suatu saat saya wafat mereka jadi bintang buat hidupnya masing-masing. Amin. Tepuk tangan dong teman-teman luar biasa. Kalau alasannya jelas gampang 21 hari. Tapi kalau nggak jelas malas. Saya tulis buku ya buat teman saya UJ, almarhum Jeffrey. Ahli mati adalah orang baik, semuanya akan mati. Namun kebaikannya hidup selamanya. Sodako salah satu. Sodako saya tiap akhir tahun, akhir bulan coach bagus, good, belum apa, great. Saya tiap hari Jumat coach bagus, belum apa, great. Sekarang tiap hari coach bagus. Beli lagi kalau tidak putus sampai 21 hari. Setelah 21 hari lewat, lama-lama sudah jadi kebiasaan hebat. Karakter badan tuh pengennya sedekah terus. Punya motor 4, kayaknya 1 kasih ke seorang kalian biasa. Punya mobil 3 kasih ke sekolah nih, madrasah lagi susah biasa. Punya rumah 4 kasih buat yatim biasa. Tapi kalau nggak biasa, believe me, trust me, alas kan motor 1 buat anak yang pertama, motor kedua buat anak yang kedua, ketiga, nggak pernah selesai teman-teman hebat. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa orang yang pintar, orang yang menafkahkan hartanya untuk dirinya dulu baru untuk keluarganya. Jangan sampai hartanya buat keluarga semua, nanti jadi warisan. Ada buat diri sendiri, masuk ke infak, masuk ke wakaf, masuk ke zakat, menjadi buat kita teman-teman luar biasa. Kita dong sahabat-sahabat BNPC. Dan ternyata butuh berapa alasan tadi? 1. Yaitu apa? Dan yang terakhir adalah selalu klik lagi, selalu afirmasi ya. Next.
Afirmasi itu apa sih? Puasa bicara buruk selama berapa hari? 21 hari. Lagi mau parkir motor di sekolah sempit. Kurang ajar banget sih tempat saya sekarang malah. Alhamdulillah, tahun terakhir. Ya, lagi mau makan, lagi pesan makanan tiba-tiba kurang cocok rasanya. Alhamdulillah, jarang dapat makanan yang asin, betul ya? Hampir. Kita bisa memframing pikiran kita sendiri. Kalau kan kita akan mudah derita oleh diri sendiri. Ini contoh saya waktu itu mau ke Batam. Acara saya jam 9 pagi di Batam dengan wali kota. Panitia udah wanti-wanti, jangan kasih lion, sering bilang kasih lion, ini lebih murah. Saya jam 5 sudah standby di bandara, terbang jam 7. Orang marah semua. Saya datang ke mbak-mbaknya lion, Mbak, makasih ya Mbak, sudah delay Mbak. Kira-kira mbaknya bingung nggak? Kenapa Bapak ini? Kenapa Pak? Bapak nggak ada acara penting? Ya, dapat kok Mbak. Saya narasumber jam 9 pagi, wali kota Batam. Nggak menunjukkan wajah yang kasihan, malu ucapin makasih. Duduk lagi 10 menit lagi duduk, mbaknya datang. Pak, jangan rame-rame ya Pak. Ada batik Pak, di jet berikutnya terbang 10 menit lagi Pak, sudah saja. Terutama dong, teman-teman yang luar biasa. Jangan memuji rezeki dari Allah, teman-teman yang dengan kata-kata yang buruk, sahabat-sahabat yang buruk. Coba tata ulang selama berapa hari? 21. Berapa hari? 21. Memang anak saya paling ini nakalnya luar biasa. Kunci sekarang ini. Tapi gimana kalau dia nakal? Cari aja kata-kata yang bagus. Mungkin semua dia nakal, tapi ada yang bagus. Rajin mandi. Anak saya tuh rajin mandi, betul kan? Bisa. Anak saya paling motor ini kalau suruh sholat malesnya luar biasa. Ngomong males berkali-kali. Sekarang kan anaknya motor saya rajin luar biasa. Kalau ketua anak rajin, kata anaknya, tumben ayah, kenapa ya? Jangan-jangan Cina orang meninggal 40 hari ya. Ada selalu kalau kritik terus ya, nggak pernah pun dikritik terus ya. Jadi coba berhenti, saya ulang lagi, berhenti menjadi hakim untuk orang lain dan untuk dirimu sendiri. Memang saya sih nggak pantas sih masuk, nggak lulus ya, wajar lah saya sih, nggak punya kenalan, wah wajar sih nggak bisa Pak, udah tua. Cukup, stop. Selama berapa hari? Oh penyakit diabetes, iya mas, saya kan keturunan, turun. Sekarang mulai, ya Allah sesek. Sudah berapa hari? 2 hari ya. Sudah dong teman-teman hebatnya. Jadi ya ini namanya berapa S tadi? 3.